Saudaraku semua, berbicara mengenai dunia, siapa di antara kita yang tidak senang dengan kesenangan dunia? Tidak senang dengan kenikmatan dunia. Karena memang kita dilahirkan dalam keadaan memiliki tabiat menyukai hal yang sifatnya duniawi. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah berfirman ya bahwa mengenai keadaan manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah ya pada pandangan manusia kecintaan pada wanita-wanita. Ini khususnya bagi laki-laki. Wal banin, juga kecintaan pada anak-anak. Ya. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabat wal fiddah. Begitu pula harta yang melimpah emas dan perak. Ya. Wal khailil musawwamah, begitu pula kuda-kuda pilihan, kendaraan pilihan, mobil-mobil pilihan. Wal an'ami wal harth, begitu pula dengan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Sumber-sumber investasi, sumber-sumber kekayaan seseorang di dunia. Jadi kita secara fitrah memang dijadikan senang terhadap hal-hal tersebut. Ya. Namun ternyata itu semua adalah ujian. Ya. Nabi SAW menyebutkan mengenai kenikmatan dunia. Beliau suatu saat bersama para sahabat tengah berjalan di sebuah pasar di kota Madinah. Lalu kemudian mereka melewati bangkai anak kambing ya, yang kedua telinganya kecil, kedua telinganya cacat. Ya, kedua telinganya cacat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, ya, seraya kemudian memegang telinganya, beliau mengatakan telinga si kambing ini, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau untuk mendapatkan membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Ya, 1 dirham, uang perak pada saat itu. Para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana. Kami tidak senang kalau kami bahkan diberikan kambing tersebut ya Rasulullah. Ya. Atuhibbuna annahu lakum? Ya, bahkan kalian tidak suka, ya. Apakah kalian menyukai bila ini untuk kalian? Artinya kalau diberikan saja enggak mau. Kenapa? Karena ini binatang, ya. Kalau dia hidup, dia cacat. Ya, telinganya cacat. Kalau dijual lagi enggak laku. Kalau untuk kurban enggak sah. Ya. Bagaimana kalau dalam keadaan mati? Tentu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fawallahi, maka demi Allah. Maka demi Allah. Lidunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Sungguh demi Allah, dunia itu ya lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing cacat ini bagi kalian. Dibandingkan bangkai kambing cacat ini di hadapan kalian, subhanallah. Itulah dunia. Di sisi Allah kesenangan-kesenangan itu ternyata sangatlah hina. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau katakan, "Laukan perebutnya ya, segala kemegahan dan kemegahan ya, kemudian juga kemilaunya
Ini kata Nabi SAW, nilai dunia ini andaikan sebanding dengan sayap nyamuk, masaqo kafiran minha syurbatan ma. Allah tidak akan memberikan orang kafir ya segelas air minum pun. Andaikan dunia ini dengan semua isinya yang mengagumkan kita, andaikan di sisi Allah itu setara dengan satu sayap nyamuk, ya, Allah nggak akan ngasih orang kafir satu gelas air pun. Tapi orang kafir mereka bisa minum, bahkan mereka bisa menguasai air, sumber-sumber kehidupan. Kenapa? Artinya nilainya dunia ini memang tidak lebih berharga dibandingkan sayap nyamuk di sisi Allah. Allahu Akbar. Itulah dunia yang setiap hari kita bangun memikirkannya. Siang hari kita berjuang mendapatkannya. Sore hari kita berlelah-lelah karena aktivitas di dalamnya. Malam hari kita bermimpi untuk mendapatkannya yang lebih banyak, lebih baik. Ya. Itulah dunia. Dan ada ayat yang menjelaskan mengenai kehidupan dunia ini secara baik. Rahasia, hakikat kehidupan dunia yang sudah sepatutnya kita merenungkannya. Allah sebutkan dalam surat yang mulia Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ib, permainan. Walahu, dan dia adalah senda gurau. Wazinah, begitu pula dia adalah perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan juga kehidupan dunia ini adalah tafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian. Saling berbangga di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak dalam harta dan juga keturunan. Ya, saling memperbanyak dalam harta dan keturunan. Ya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan juga senda gurau dan zinah, dan dia adalah perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak dalam urusan harta dan juga keturunan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuh. Lalu Allah berikan perumpamaan. Dia seperti ghaith. Ghaith ini hujan yang dinanti-nanti setelah masa kemarau yang panjang. Jadi kalau ada hujan, hujan secara umum dalam bahasa Arab artinya matar, bahasa Arabnya. Tapi kalau ada hujan yang dinanti-nanti setelah lama kering kerontang, masuk masa kemarau, ditunggu berapa bulan, akhirnya ada hujan, itu disebut ghaith. Ya. Allah sebutkan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti air hujan tadi yang ditunggu setelah kemarau, ya, dia membuat takjub para petani. Membuat takjub kenapa? Dengan tanaman yang ditumbuhkan, ya, dari bumi, hasil dari hujan yang turun. Hasil dari hujan yang turun. Ya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Akan tetapi setelah kemudian terlihat bagus, indah, dia kemudian akan mengering. Lalu apa? Musfarra, mulai menguning. Asalnya hijau, ya, kita senang lihatnya,
kemudian mulai kering dan menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian dia menjadi hancur. Kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Masih dalam ayat yang sama Allah berfirman, dan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan juga ada ampunan dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini ya hanya sebatas kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Ini ayat harus sering kita baca, terutama di zaman sekarang. Di zaman yang Nabi SAW katakan fitanun kakit adail mudlim, ya, takun baina yaday sa'ah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, menjelang akhir zaman fitan, akan datang fitnah, ujian-ujian seperti gelapnya malam, potongan malam yang gelap gulita. Kita sekarang berada di masa itu. Dan fitnah ini para ulama jelaskan dia berujung kepada dua sumber, yaitu fitnah syahwat dan subuhat. Dan dunia adalah fitnah syahwat. Ketika harta, tahta, wanita semuanya diumbar begitu mudah. Orang tidak peduli mengambilnya. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ya, saya muru ala nasi zaman, akan lewat pada manusia waktu atau zaman, la yubalil mar'u min aina akhadha malih. Seseorang tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya. Amin halal awil haram, dari halal atau haram. Zaman sekarang kita nggak peduli halal haram. Ustaz nggak usah ngomong halal haram, Ustaz. Haram saja susah. Ya. Ustaz jangan sok suci lah. Ya. Kita semua tahulah sama-sama. Kita dapat bagian. Zaman sekarang kan gitu. Ya. Jangan munafik. Susah nyari yang halal. Haram aja susah. Ya. Itu zaman. Ya. Masyarakat di zaman kita sekarang. Maka ayat ini patut kita tadaburi agar kita masih bisa berpikir waras, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dengan izin Allah. Ya. Kita lihat bagaimana para ahli ilmu menjelaskan mengenai ayat ini. Ketika Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah. Ini yang menyuruh kita ketahui siapa? Al-Alim, Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui semua rahasia yang ada di langit dan bumi, yang mengetahui wa tusirruna wa tu'linun, yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan kepada manusia yang lain. Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Allah ingin memberitahu, i'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya. Ini menunjukkan pembatasan. Al-hasr. Sesungguhnya dunia itu hanya, maksudnya seperti itu. Dan dunia disebut dunia berasal dari kata dana. Yadnu. Artinya apa? Dekat. Kata dunia ini disebut dekat karena dia yang paling dekat dengan keberadaan kita sekarang. Ya. Artinya ada dunia yang lain. Maksudnya ada alam yang lain. Karena ini ada yang dekat, berarti ada yang juga jauh. Ya. Dana yadnu, yang dekat. Sebagian ulama juga memahami dunia itu dari kata dani. Dani artinya apa? Rendah. Karena kehidupan ini hakikatnya adalah kehidupan yang rendah. Allah sebutkan, annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu, ya, kehidupan kita sekarang hidup, laib adalah permainan, walahun, dan juga sendagurau, wazinah, dan dia adalah, ya, perhiasan. Ya. Para ulama katakan mengenai ayat ini, ya, bahwasanya di sini antara lain Syekh As-Sa'di mengatakan
bahwasanya dunia ini adalah permainan dan juga tadi lahun. Permainan ini pada badan. Adapun senda gurau pada jiwa kita. Ya. Wazinah. Adapun zinah di sini adalah tazayyun fil libas wa ta'am wa syarab wa maraqib wa dur wa al-kusur wal jah. Adapun zinah di sini antara lain adalah ya perhiasan ya dalam pakaian, dalam makanan, dalam minuman ya, memperindah dalam hal-hal itu, pakaian, minuman, makanan, maraqib, kendaraan, rumah-rumah dan juga istana-istana serta kedudukan. Ya. Itu zina, itu kesenangan, perhiasan. Ya. Dunia itu hal-hal yang seperti itu. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga di antara kalian. Si As-Sa'di mengatakan kullu wahidin min ahliha yuridu mufakharatal akhar. Semua yang menjadi penduduknya, semua yang menjadi ahlu dunia, ya, mereka menginginkan untuk berbangga di hadapan yang lain. Wa an yakuna huwal ghalib fi umuriha, dia menginginkan menjadi pemenang dalam urusannya. Dalam urusan karir manusia secara umum, tidak secara khusus, secara umum. Dia ingin menjadi pemenang, saya ingin jadi atasan, saya ingin menjadi pejabatnya. Dalam urusan harta, ingin yang paling banyak. Pengusaha yang punya paling banyak kepemilikan perusahaannya, yang paling banyak asetnya. Dalam urusan anak, ingin yang paling banyak anaknya, yang masing-masing pun jadi orang, istilah kita. Jadi pejabat, jadi ini, jadi itu kan? Ya, tafakhur, saling berbangga, ingin jadi pemenang. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, juga saling memperbanyak ya dalam harta dan juga anak-anak. Kullun yuridu an yakuna huwal katsir li ghairihi fil mal wal walad. Semua menginginkan agar dia menjadi yang terbanyak dalam harta dan juga keturunan. Ya. Terutama ini terjadi pada muhibbid dunya, orang-orang pecinta dunia dan juga yang merasa tenang dengan dunia. Ya. Para ulama memahami, sejumlah ulama tafsir mengatakan, ini secara umum, laib, permainan itu terjadi pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak. Kita bermain ke sana kemari, senang gak mikirin apa-apa. Itu pada saat kapan? Anak-anak. Gak peduli, kita main terus. Adapun lahwun itu terjadi pada masa remaja. Kita dilalaikan. Ya, dan remaja seperti itu. Masih remaja, kata orang mencari jati diri. Banyak perbuatan yang sia-sia. Ya. Kesana kemari perbuatan gak sia-sia, gak jelas. Kemudian zina. Adapun zina ini, sebagian ulama mereka mengatakan ini terjadi terutama ketika dia ya sudah fase muda. Dia sudah mulai lepas dari remaja menuju dewasa, dia mulai senang berhias, berdandan. Ya, di mana dia ingin memperlihatkan ya. Dia ingin memperlihatkan ketampanannya, kecantikannya, dia ingin memperlihatkan dia sekarang sudah punya mobil, dia sudah punya kendaraan yang bagus, dia sudah mulai punya ya gadget-gadget yang mahal. Nah, itu terutama ketika dia sudah menuju dewasa. Kemudian tafakhur. Kemudian mulai saling berbangga. Ini ketika di usia, kata para ulama, al-kuhulah. Kuhulah ini usia setelah 40 tahunan mau ke 50. Mulai tafakhur. Ini secara umum. Mulai berbangga. Kamu sudah dapat apa? Kamu sekarang jabatannya apa? Ya. Aset kamu udah di mana aja. Mulai saling berbangga. Ya. Kemudian takatsur fil amwali wal aulad. Kemudian di akhir dia akan memperbanyak harta dan juga anak-anak, atau dia
memiliki kecenderungan berbangga atas banyak anak dan keturunan dan juga hartanya. Orang yang sudah tua, gimana anaknya sekarang? Oh, anak saya nomor 1 udah jadi dokter, anak saya sekarang menjadi hakim, yang ketiga sekarang menjadi ya kolonel. Berbangga. Kalau ketemu sama teman-temannya, gimana anak kamu sekarang? Berbangga dengan anak-anak yang dibilang kata orang Indonesia sudah jadi orang. Sudah jadi orang. Sebelumnya apa? Tikus lah. Sudah jadi orang katanya kan. Berbangga. Itu secara umum kata ulama tafsir. Secara umum manusia tuh melewati masa itu. Masa bermain anak-anak. Masa lalai remaja. Kemudian masa mulai dia zinah. Senang dengan menonjolkan dirinya. Tubuhnya yang kuat. Jadi ketika menuju dewasa muda. Lagi badannya lagi prima-primanya. Ingin memperlihatkan. Gitu kan. Kemudian tafakhur. Mulai berbangga. Setelah dia mempunyai perhiasan-perhiasan, dia mulai berbangga. Saling berbangga. Kemudian takatsur. Kemudian memperbanyak apa yang dimiliki ini. Dan subhanallah, begitulah yang kita lihat. Ya. Itu secara umum. Namun bahkan zaman kita, urutan itu bisa berbalik-balik. Usia 40 tahun, uban udah mulai muncul, masih aja mainannya kayak anak SMP. Ya. Masih punya mainan, hobi yang dikedepankan. Keluarga, belajar agama, nggak peduli. Yang penting saya punya hobi. Toh saya punya uang saya sendiri. Gitu kan. Usia 50 tahun. Ya. Mungkin yang tadi, ya terkadang dia masih dalam kelalaian. Masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faidahnya. Begitu juga bahkan sampai usia 60 tahun masih ada orang-orang yang dia mengejar hawa nafsunya. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi secara umum tadi, namun secara khusus banyak juga, apalagi di zaman kita sekarang, terbalik urutannya. Ya, usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60, gak mikir sama sekali. Main, punya duit. Yang penting semua menyenangkan bagi dia. Ya. Itulah umumnya kehidupan kita, kehidupan manusia. Lalu Allah sebutkan mengenai hakikat kehidupan yang tadi dia lewati. Kamathalin ghaith. Kehidupan itu seperti tadi, hujan yang lama ditunggu-tunggu turun ke sebuah tanah yang kosong, tumbuh tanaman yang kemudian terasa indah, terlihat indah. Dan seseorang, sebagian ulama tafsir mengatakan, seseorang yang menanamnya merasa senang sekali dengan apa yang diperolehnya. Dan dia merasa ini nggak akan hilang. Mata bidahadihi abada. Sebagaimana pemilik kebun di surat Al-Kahfi. Saya menyangka ini nggak akan hilang seterusnya. Ya. Seperti pemilik kebun. Mungkin kita pernah lihat film dokumenter di National Geographic dan yang lain. Bagaimana misalnya di Afrika atau di beberapa negara lain. Tanah yang kering kerontang, masa kemarau. Terus tiba-tiba datang musim hujan. Ya. Lalu dia dokumentasikan dengan menggunakan time lapse. Jadi begitu cepat, dipercepat sama dia. Asalnya kering kerontang, lalu turun hujan, mulai tumbuh 1 tanaman, 2 tanaman, 3. Ratusan ribuan akhirnya menjadi hijau. Akhirnya menjadi hijau dan terasa indah dan asri. Lalu setelah itu apa? Ya, thumma yahij. Akan tetapi kemudian lama-kelamaan yang hijau ini mulai mengering. Lalu mulai menguning. Setelah itu apa? Hancur, rusak. Kemudian datang lagi musim kemarau, hilang sebelumnya asalnya. Begitu indah dan bagus. Begitu pula dengan kehidupan dunia. Kalau kita pakai time lapse, kehidupan Anda itu sangat cepat, sangat-sangat cepat. Ya. Orang yang dahulu dia punya wajah cantik, rupawan, tubuhnya kuat. Ya. Dan ini sering ikon-ikon seperti ini sering kita lihat, contohnya pada artis, pada tokoh-tokoh. Dulu diidola-idolakan. Ini artis pendatang baru, cantik, ganteng, ya, muka bule dan seterusnya.
Coba nanti lihat beritanya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30, 40 jadi nenek-nenek, nggak ada orang yang mau lirik sama sekali. Seperti tanaman tadi. Seperti tanaman yang asalnya mengagumkan orang, wah, ya, cantik banget, ganteng banget. Keriput, nggak ada yang mau lirik sama sekali. Hilang semuanya. Begitu pula kekayaan. Betapa banyak orang yang mengumpulkan, dia merasa hartanya ini mata bidah hadi abada, tidak akan hilang selama-lamanya, lalu kemudian semuanya hilang begitu saja. Ya. Sebagaimana 100 tahun yang lalu ketika dia belum dilahirkan, tidak ada yang mengenangnya, 100 tahun kemudian nggak ada yang ingat sama dia. Padahal dulunya bisa jadi pemilik harta, ya, pemilik kekayaan, pemilik tanah, pemilik ketampanan, kecantikan. Nggak ada yang ingat. Karena kehidupan begitu cepat. Ya. Coba kita perhatikan tadi semacam ikon-ikon tokoh, ya, seperti artis, kan cepat sekali. Dulunya padahal lagi masa berjayanya, ya. Bukan saya menyuruh kita kemudian menonton mereka, tapi kan kita punya masa lalu, kita lihat bagaimana artis-artis itu. Mereka yang dulu dieluk-elukan, begitu cepat berganti. Sekarang kita lihat, gak ada yang mau. Padahal dulu, ribuan laki-laki mungkin ingin menikahinya. Ya. Itulah dunia. Seperti tanaman yang mengagumkan para petani. Begitu pula kata Ibnu Katsir, seperti orang kafir, dia merasa takjub dengan dunia. Karena mereka adalah orang yang paling semangat dan juga paling cenderung ingin mendapatkannya. Orang-orang kafir, kufar. Mereka begitu takjub dengan dunia. Tapi kemudian Allah sebutkan, wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada azab yang pedih. Ada azab yang pedih. Ya. Para ulama katakan, tentang Ibnu Katsir, setelah Allah menyebutkan mengenai perumpamaan kehidupan dunia yang dia cepat sekali kemudian perubahan dan hilangnya, ya. Kemudian disebutkan hadzara mina amriha wa raghaba fiha minal khair, ya. Kemudian Allah wa anal akhirah kainat la mahalah hadzara min amriha wa raghaba fima fiha minal khair. Kemudian Allah di ayat berikutnya, Allah memperingatkan akan akhirat yang akan datang tanpa ada jalan keluar sama sekali. Ya. Artinya ketika seseorang merasa takjub dengan dunia, tiba-tiba datanglah akhirat. Yang saat itu cuma ada dua pilihan. Azab syadid, azab yang pedih, ataupun ampunan dan keriduan Allah. Ampunan dan keriduan Allah. Maka subhanallah, betapa banyak manusia yang tertipu dari dunia tanpa dia merasa bahwa akhirat tengah mengejarnya. Dan jangan kita kira akhirat itu adalah, oh masih jauh, itu kan nanti harus kiamat dulu. Itu kan nanti ada hisab dan gitu dulu. Tidak. Akhirat itu dimulai dari kematian seseorang. Kematian seseorang. Allah berfirman, ya, para ulama berkata, man mat faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak kiamat baginya. Telah tegak kiamat baginya. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak kiamat. Artinya apa? Mulai akhiratnya. Dan kita semua tahu namanya kematian ini misteri. Nggak tahu kapan datangnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang kematian maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan walaupun sesaat. Ya. Dan kematian ini wajaat sakratul maut bil haq. Ya. Wajaat sakratul mauti bil haq. Dan ketika dia datang sakratul maut dengan sebenar-benarnya, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah kematian yang kalian selalu berusaha hindari. Kalau sudah datang, tidak bisa kita menghindarinya. Ya.
Dan akhirat ini akan datang begitu tiba-tiba. Dan banyak orang yang tertipu dengan tadi memperbanyak harta dan juga anak-anak. Dia merasa bahwa dia akan hidup selamanya. Terutama ketika dia sampai usia tua masih merasakan kenikmatan. Ketahuilah bisa jadi itu adalah istidraj. Kalau dia merasa ya aman sampai akhir hayatnya dipenuhi oleh harta, bila seorang kafir itu jelas istidraj. Tapi juga bisa seorang muslim, kalau dia masih jauh dari agama, maka bisa jadi itu istidraj yang Allah sebutkan. Falamma nasu ma dzukira bih, ya, dalam surat Al-An'am ayat 44, ketika mereka lupa atas apa yang diperingatkan, ya, termasuk akan datangnya akhirat yang datang tiba-tiba. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami akan bukakan bagi dia pintu segala sesuatu. Akan dibukakan pintu segala sesuatu. Artinya apa? Pintu hartanya, pintu jabatannya, Allah akan bukakan. Mungkin dia ngerasa, waduh, dia bilang, saya bersyukur nih, udah sampai tua nih, saya masih, ya ada saja proyek-proyek, ya. Dan sibuk dia dengan proyek-proyek, nggak pernah ngaji, sholat berjamaah. Tapi dia merasa itu adalah karunia, sehingga disibukkan dengan dunia. Ya. Maka kami bukakan bagi dia pintu-pintu dunia. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka merasa senang atas apa yang diberikan, ya, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, maka kami akan cabut nyawanya dengan tiba-tiba, maka seketika mereka diam putus asa, ya, dalam kehidupan yang lain. Na'udzubillah. Maka akhirat bisa datang, dan akhirat itu hanya dua, imma adzabun syadid wa imma magfiratun minallah wa ridwan. Entah itu azab yang pedih atau dia ampunan, ya, dan keridhaan Allah. Maka seseorang tadi setelah melewati kehidupan dunia, fase kehidupan berikutnya yang harus dia pikirkan, dia akan masuk ke kehidupan akhirat. Yang pertama, kematian. Dan kematian memang cuma ada dua itu. Nabi SAW katakan seseorang yang dia na'udzubillah soleh dan beriman, maka ketika di alam kubur, malaikat akan datang dengan wajah sangat mengerikan, dan mereka bertanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Wa madinuk, apakah agamamu? Wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepada kalian? Laki-laki yang telah diutus kepada kalian. Maka seorang yang dia tahu hakikat kehidupan dunia, sehingga dia mengutamakan akhirat, maka Allah akan teguhkan ucapan dia. Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa hadzal rajul wa Muhammad Rasulullah SAW, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Lalu malaikat bertanya, ma ilmuk, dari mana kau tahu? Lalu dia menjawab, qara'tu kitab Allah, aku dahulu di dunia membaca kitab Allah, Al-Quran. Amantu bihi, aku beriman dengannya, wa sadaqtu, dan aku berusaha mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Maka dialah orang yang akan mendapatkan magfirah dari Allah. Karena setelah itu Allah akan berfirman, qad sadaqa abdi, sungguh telah benar apa yang dikatakan hambaku. Afrisuhu minal jannah, tebarkanlah dia tilam dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftah lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah dia salah satu pintu menuju surga. Ini akhirat yang pertama, di alam kubur. Lalu juga akan didatangkan seseorang yang berwajah sangat menarik, berpakaian yang indah, wajahnya rupawan, wangi. Man'an, siapakah dirimu? Wajuka wajhu yaji'u bil khair, karena wajahmu datang dengan penuh kebaikan.
maka dia akan mengatakan absyir, bergembiralah engkau. Hada yaumul lati kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu diperlihatkanlah tempatnya kelak di surga, kuburnya dilapangkan. Maka dia akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkanlah kiamat. Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan kiamat. Rabbi aqimis sa'ah. Segera tegakkan kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Sampai agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku yang masuk surga, dan juga dengan simpanan pahalaku di surga. Ini yang orang yang mendapatkan magfirah, ampunan dan ridho Allah. Lalu bagaimana dengan yang mendapatkan adzabun syadid? Mereka yang mendapatkan adzabun syadid, na'udzubillah, dalam akhirat. Nabi SAW masih dalam hadis yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barra Ibnu Azib, sahabat yang mulia, dan didapatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan juga dalam Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadisnya sahih. Adapun mereka yang mendapat adzabun syadid adalah mereka yang ketika dicabut nyawanya dia akan ditarik sekonyong-konyong. Seperti safud, besi penuh gerigi dimasukkan ke dalam kain wol yang basah. Lalu Nabi SAW katakan, malaikat akan berkata, ukhruji wa ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji, keluarlah engkau. Ya, keluarlah engkau menuju amarah dan murka dari Tuhanmu. Maka akan ditarik ruhnya sekonyong-konyong, na'udzubillah. Lalu kemudian ruhnya akan diberi lapisan kain yang disebut kain ini adalah kain masuh, kain kasar dari neraka, oleh dua malaikat yang mereka berwajah hitam, berpakaian hitam, mengerikan. Lalu kemudian seketika kata Nabi SAW tercium bau busuk yang paling buruk yang bisa dicium manusia di muka bumi. Na'udzubillah. Ketika ruh mereka berpindah ke malaikat tadi, tercium bau busuk. Lalu kemudian ruhnya akan diangkat menuju langit. Ya, sebenarnya yang tadi orang soleh pun begitu, diangkat menuju langit, lalu orang soleh akan diberikan izin sampai ke langit ke-7. Lalu ruh yang buruk ini diangkat menuju langit, namun sebelum itu akan ditanya oleh malaikat, man hada ruhul khabith, siapa ruh yang busuk ini? Maka kemudian malaikat yang bawanya akan berkata, wa fulan bin fulan, dia adalah fulan anaknya fulan, disebutkan dengan nama atau julukan terburuk yang pernah disandangnya di dunia. Na'udzubillah. Kemudian dinaikkan menuju langit dunia, sebagaimana tadi ruh yang baik juga dinaikkan ke langit dunia, lalu minta izin untuk dibukakan langit dunia. Karena langit ini, walaupun kita lihat kosong, hakikatnya dia memiliki gerbang-gerbang. Sebagaimana kita baca dalam surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit itu kelak akan dibukakan pada hari kiamat, dan langit itu memiliki gerbang-gerbang. Maka malaikat yang membawa ruhnya tadi meminta izin agar dibukakan pintu gerbang langit dunia. Kalau orang yang soleh, yang tadi kita sebutkan pertama, akan diizinkan langit ke pertama, lalu ke langit kedua, sampai langit ke-7. Tapi kali ini Nabi SAW mengutip sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 40. Ketika Allah berfirman mengenai keadaan orang kafir atau munafik, Allah sebutkan, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Na'udzubillah. Ini para penghamba dunia yang dapat adzabun syadid ketika akan naik ke langit dunia. Allah berfirman tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga
sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak Pak unta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Tapi Allah seolah memberikan harapan, bisa masuk. Tapi nanti sampai unta masuk lubang jarum, subhanallah. Kemudian ruhnya kata Nabi SAW, mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Hajj, akan dilemparkan seperti benda yang disambar burung dan dihempaskan dari langit. Ya, akan dikembalikan ke jasadnya dimanapun berada. Kita kalau punya handphone, saya lempar dari meja ini masih aman. Tapi kalau saya lempar dari lantai 2, hancur handphone saya. Bagaimana dengan dari langit sana, dihempaskan begitu saja. Lalu dikembalikanlah ke jasadnya dimanapun jasadnya berada. Walaupun jasadnya sudah terpotong-potong, walaupun sudah dikremasi, sudah menjadi abu, Allah Maha mampu mengembalikan dengan cara yang tidak kita ketahui. Dikembalikanlah dengan ruhnya. Pada saat itu datanglah 2 malaikat yang hitam kebiru-biruan. Hitam mengerikan Pak. Tapi kalau hitam saja kita nggak bisa lihat ngerinya. Ini hitam kebiru-biruan. Masih kelihatan bentuk ngerinya. Yang satu bernama Mungkar, satu bernama Nakir. Lalu dia akan dia akan bertanya dengan sangat kasar. Man Rabbuk? Siapakah Rabbmu? Wa madinuk? Apa agamamu? Man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang telah diutus ini kepada kalian? Walaupun dia ngerti bahasa Arab, walaupun dia pernah belajar dulu waktu sekolah, tapi amal-amalnya tidak menunjukkan ya akan jawaban yang benar, maka saat itu lidahnya keluh. Allah berfirman, wa yudillullahu may yasha, Allah sesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Maka saat itu orang kafir akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Orang munafik, KTP-nya Islam, namanya Islam, nikah secara Islam, tapi dasar-dasar Islam nggak mau tahu, sholat nggak pernah, Jumatan aja, atau lebih parah Idul Fitri saja, nggak peduli, sholat seasalnya, kesenangan semua dia kejar, nggak peduli halal dan haram, Islam KTP, na'udzubillah, atau bahkan dia benci sama Islam hakikatnya. Maka saat itu kata Nabi SAW, dia akan berkata, aqulu ma yaqulun nas. Aku cuma ikut-ikutan orang ngomong saja. Ikut-ikutan orang puasa saja. Malu saya sama tetangga. Orang puasa, malu sama di kantor. Padahal di balik itu dia berdusta. Dia nggak mau puasa. Dia nggak puasa. Atau dia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran agama lain yang mendasar. Aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya ikut-ikutan orang ngomong saja. Maka saat itu malaikat akan berkata, ma talait wa ma darait, kamu dahulu di dunia tidak membaca Al-Quran dan engkau tidak mengetahuinya, maka Allah akan berfirman, qad kadzab, orang ini telah berdusta. Dianggap dusta, kenapa? Allah sudah nurunkan Rasul, Allah turunkan ayat suci Al-Quran, Allah turunkan petunjuk, Allah turunkan pengganti dari para Rasul, ulama, da'i, ustadz yang memperingatkan, tapi dia bilang gak tahu. Maka Allah berfirman, qad kadzab, dia telah berdusta. Maka saat itu malaikat Mungkar dan Nakir disebutkan dalam hadis Bukhari, dia membawa mitrok, palu godam yang terbuat dari besi. Lalu dia akan pukul ruhnya tersebut dengan jasadnya sehancur-hancurnya seperti bubuk. Dan sebelum itu dia akan berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya. Illa thaqalain, kata Nabi SAW, kecuali apa? 2 makhluk, yaitu jin wal ins, jin dan manusia. Jin dan manusia tidak bisa mendengarkan teriakan orang yang ada di dalam kubur. Dan beliau pernah mengatakan, andaikan kalian tidak saling menguburkan, tentu aku akan meminta kepada Allah agar memperdengarkan suara orang yang tengah disiksa di kubur sebagai pelajaran bagi kalian. Tapi Nabi SAW tidak lakukan.
Tidak meminta. Kenapa? Karena kalian sering akan menguburkan. Karena kata beliau, andaikan diperdengarkan lasuik, kalian seketika akan pingsan. Saking mengerikannya mendengar orang yang dipukul di kubur saat ditanya oleh Allah. Saat ditanya oleh malaikat. Ya, na'udzubillah. Maka beliau tidak jadi meminta, ya, khawatir manusia menjadi trauma. Itulah orang yang dapat adzabun syadid, bahkan di akhirat yang paling dekat di kematiannya. Lalu akan datang, Allah akan juga berfirman, afrisuhu minan nar, tilamkanlah dia, berikanlah dia tilam dari neraka. Wa albisuhu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Waftahlahu baban ilan nar, dan bukakanlah salah satu pintu menuju neraka. Maka kuburnya dipersempit, dijadikan hufratan min hufarin nar, salah satu lubang dari lubang neraka. Lalu kemudian datang sesosok yang sangat buruk, pakaiannya rusak, mukanya jelek, bau. Man'an, siapakah dirimu? Wa wajuka waju yaji'u bisyar, karena wajahmu datang dengan keburukan. Maka dia berkata, absyir, bergembiralah kamu, mengejek. Ya? Bergembiralah kamu, ya, billadhi yasu'uk, billadhi yasu'uk, dengan sesuatu yang akan membuatmu bertambah sedih. Aku adalah amal khabith, amal burukmu dahulu di dunia. Maka orang ini, ya, dia akan mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat, jangan tegakkan kiamat, jangan tegakkan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu kalau kiamat ditegakkan, siksa yang menanti dia akan jauh lebih parah. Itu baru akhirat pertama, Pak. Ya. Setelah tadi kita melewati kehidupan dunia dan segalanya, ya, bersenang-senang, berbangga-bangga, memperbanyak. Tiba-tiba ada azab ataupun ada magfirah. Itu masih di kehidupan di kubur. Sampai kapan kita dikubur? Sampai ditegakkannya kiamat. Karena namanya alam barzakh, alam penghalang adalah alam dari, ya, detik kematian kita sampai ditegakkannya kiamat. Kalau kiamatnya masih 1000 tahun lagi, artinya kita berada di sana 1000 tahun. Kalau 5000 tahun, 5000 tahun. Fir'aun yang sudah mati ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih di alam barzakh. Na'udzubillahi min dzalik. Itu baru akhirat yang pertama. Setelah itu kita ketahui akan terjadi kiamat. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Ketika nanti langit terbelah, ketika bintang akan jatuh berserakan. Juga ketika lautan Allah akan tumpahkan, akan meluapkan. Dan ketika yang dikubur Allah akan bangkitkan, kita kemudian dibangkitkan. Kehidupan berikutnya ketika kiamat. Kiamat menurut pendapat yang terkuat, ya, terjadi dengan satu kali tiupan sangkakala yang akan mengagetkan sekaligus mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, kecuali beberapa makhluk yang Allah kecualikan. Ya, seperti Jibril alaihissalam, malaikat, ya, Israfil, malaikat maut, malaikat pemikul arsy. Allah akan wafatkan semuanya. Sampai ketika semua sudah wafat, mati. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat maut, man baqi, siapa yang tersisa? Ya, dia akan katakan tersisa Jibril, tersisa Israfil, tersisa kemudian beberapa malaikat. Lalu kemudian Allah akan katakan, matikanlah mereka. Maka mereka semua akan mati. Sampai yang terakhir akhirnya malaikat maut pun akan mati. Maka saat itu Allah akan menggenggam langit dan bumi. Allah akan jadikan dia seperti kertas yang digulung. Dan Allah akan berucap, Ana Malik, aku adalah raja di raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang dahulu berbuat sewenang-wenang di dunia? Di manakah orang-orang yang dahulu menyombongkan diri di dunia? Tidak ada yang menjawab.
Kenapa? Karena semuanya mati. Tapi Allah ingin menunjukkan siapakah pemilik kekuasaan sebenarnya. Allah juga akan berfirman, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kerajaan pada hari ini. Limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kerajaan pada hari ini. Limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kerajaan ini. Allah sendiri yang akan menjawab, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Allah akan menggenggam langit dan bumi. Setelah itu Allah kemudian hidupkan kembali ya sejumlah malaikat. Di antara mereka kemudian menurunkan hujan. Ketika Allah turunkan hujan, maka bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Begitu pula langit. Bumi akan menjadi sebuah padang yang sangat luas. Lalu kemudian Allah turunkan hujan, lalu Allah jadikan kita semua yang waktu itu akan tersisa tulang ekor saja, Allah akan hidupkan kembali. Allah akan jadikan kita utuh kembali. Ya. Setelah itu, kemudian Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Maka Israfil meniuplah sangkakala, maka kita semua kelak akan hidup kembali, diberikan ruh. Dan Nabi SAW mengatakan, tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan urata ghurla. Kalian semua, kata beliau, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, ya, bertelanjang dan tidak berkhitan. Dalam hadis lain ditambahkan wabuhma, dan kalian tidak akan membawa suatu barang apapun yang kalian miliki dahulu di dunia. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu laki-laki, perempuan, tua dan muda bersatu ya dalam keadaan telanjang? Apakah mereka tidak malu?" Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru yawma idin asyad." Urusan pada hari itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat ya dibandingkan an yanzura ba'duhum ila ba'din, dibandingkan seseorang melihat aurat orang lain. Enggak peduli. Semua hanya memikirkan diri sendiri. Dan pada saat itu ya ketahuilah, mereka yang dahulu menghabiskan dunia ini dengan mengejar harta tanpa peduli digunakan untuk apa, asalnya dari mana, Nabi SAW telah katakan dalam sejumlah hadis sahih, ya, antara lain beliau sebutkan dalam dalam riwayat Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad, dan hadisnya sahih menurut Syekh Albani. Nabi SAW mengatakan, al-aktsarun humul asfaluna yaumal qiyamah. Pada hari itu al-aktsarun, orang-orang yang banyak harta, ya, asfaluna yaumal qiyamah, dia akan menjadi orang-orang golongan paling rendah. Subhanallah. Ya. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha, kecuali mereka yang mengatakan beri harta ini untuk ini, infakkan untuk ini, ya, sedekahkan untuk ini, kecuali mereka. Pada saat itu justru orang-orang yang di sini dahulu dunia, bisa jadi kita silau dengan mobil mereka, dengan jabatan mereka, dengan rumah mereka, humul asfaluna yaumal qiyamah, mereka menjadi orang golongan paling rendah, kecuali yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Pada hari itu bahkan juga kata Nabi SAW akan dibangkitkan dengan rupa yang aneh. Ada orang yang dia dibangkitkan sebesar semut, namun dengan rupa manusia. Dan dikatakan mereka adalah al-mutakabbirun, mereka yang dahulu dunia terbiasa menyombongkan diri, sombong dengan segala yang dia miliki. Allah akan bangkitkan sebesar semut, ya, dan dia akan melihat segala sesuatu jauh lebih besar dibandingkan dia, sebagai bentuk kehinaan kepada dia. Seseorang juga akan dibangkitkan karena matahari didekatkan,
Akan ada orang-orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada yang setinggi betisnya, ada yang setinggi pahanya, ada yang setinggi pinggang. Bahkan Nabi SAW mencontohkan ada yang sebegini, kata beliau. Artinya apa? Ditutup mulutnya oleh keringatnya sendiri, tenggelam. Tergantung dosanya. Bahkan juga ada orang yang dia berjalan di atas wajahnya sendiri. Ya, dijadikan oleh Allah berjalan dengan wajahnya. Siapakah mereka? Mereka, kata Nabi SAW, orang-orang kafir dan munafik. Allah jadikan kehinaan pada hari itu. Setelah itu kita akan mengalami kehidupan, ya, Allah akan berikan pakaian bagi siapa yang Allah kehendaki. Lalu kita semua, ya, disebutkan oleh Nabi SAW di padang mahsyar, padang pengumpulan, saat itu akan datar. Tidak ada tempat yang lebih tinggi dibandingkan tempat yang lain. Dahulu di dunia ada tempat-tempat khusus. Seseorang dengan kekayaan, dengan kedudukannya bisa dapat tempat yang disebut VIP atau VVIP. Dia dapat fasilitas itu. Saat itu sama sekali tidak ada tanda, kata Nabi SAW. Tidak ada tempat yang lebih tinggi, tidak ada tempat yang khusus. Ya. Kemudian juga pada hari itu kita semua akan mengalami kekalutan. Karena kehidupan kita di alam padang mahsyar, kata Nabi SAW, itu akan berlangsung selama berapa hari? 1 hari saja. 1 hari saja. Hanya saja masalahnya, kata beliau, 1 hari ini, ya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. 1 hari yang setara dengan 50.000 tahun. Jadi kita di padang mahsyar akan berdiri 50.000 tahun. Bisa dibayangkan? Gak bisa. Kenapa? Gak ada orang yang hidup 50.000 tahun. Gak ada. Orang hidup 1.000 tahun saja yang kita tahu gak ada. Kecuali pada zaman nabi-nabi terdahulu. 50.000 tahun. Semua orang akan ketakutan, kekalutan. Semua akan datang ke Nabi. Tapi bahkan para Nabi akan mengatakan nafsi, nafsi. Kita punya urusan masing-masing. Kita punya urusan masing-masing. Semua Nabi, ya, yang didatangi oleh manusia. Nabi Adam. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Semua menyatakan hari ini Allah telah murka dengan amurka yang pernah terjadi sebelumnya dan akan terulang lagi setelahnya. Lalu mereka semua menyebutkan kesalahan masing-masing. Nabi Adam disuruh menjauhi pohon, tapi aku mendekatinya. Nabi Nuh, beliau menyebutkan kesalahannya. Aku pernah mendoakan manusia tenggelam sehingga bumi tenggelam. Ya, kemudian Nabi Ibrahim, aku pernah berbohong 3 kali dalam kehidupanku, padahal berbohong kebaikan. Nabi Musa, aku pernah membunuh seseorang yang tidak Allah perintahkan bunuh. Nabi Isa mengatakan, aku disembah sepeninggalku. Akhirnya, semua orang minta syafaat kepada Nabi SAW. Waktu itu beliau mengatakan, annalaha, akulah pemiliknya, akulah pemiliknya. Maksudnya pemilik syafaat tersebut. Lalu diangkatlah beliau menuju surga. Dan pintu surga tidak akan dibuka pertama kali kecuali untuk beliau. Setelah itu, beliau katakan, lalu aku akan berdiri di hadapan Allah, lalu akan bersujud kepada Allah dalam waktu yang lama dan aku akan memujinya dengan pujian yang aku baru tahu ketika aku nanti di sana. Lalu Allah akan berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ya, angkatlah kepalamu, sal tu'to, mintalah maka engkau akan diberi. Isfa' tusyaffa, mintalah syafaat maka engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka beliau mengatakan, ya Rabb ummati ummati, ya Rabb umatku umatku. Maka maksudnya Nabi SAW, beliau minta segera diadili manusia, dihisab pada hari itu. Maka kisah berikutnya, ini peristiwa yang akan terjadi masa depan, Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Maka akan datanglah Rabbmu dengan malaikat yang bersaf-saf. Malaikat akan turun dari semua langit.
Dan dalam sebuah riwayat disebutkan mereka akan turun dimulai dari langit pertama yang jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan manusia dan jin yang berkumpul di padang mahsyar. Padahal manusia dan jin yang berkumpul di padang mahsyar itu adalah manusia dan jin yang pertama kali diciptakan sampai akhir nanti lahir di muka bumi. Jumlah malaikat akan lebih banyak di langit pertama. Lalu akan turun soft berikutnya langit kedua yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan soft pertama. Dibandingkan langit pertama. Lalu langit ketiga yang jumlahnya lebih banyak di bawah dibandingkan di bawahnya. Dan seterusnya sampai langit ketujuh. Dan bentuk mereka sangat besar sehingga disebutkan ada manusia yang bertanya saat itu kepada malaikat, apakah engkau Tuhan kami? Bukan, tapi dia akan datang. Maka datanglah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya di padang mahsyar, lalu mulailah saat itu kita diadili. Saat kita diadili, perhatikanlah perkataan Nabi SAW ini. Ketika kita masih haus dengan dunia, ya, tidak pernah merasa kenyang. Nabi SAW mengatakan pada saat itu, kata beliau, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati qabla an yus'al an khams. Kaki kita nggak akan geser sama sekali pada hari itu sebelum ditanya 5 perkara. Sebelum ditanya 5 perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Akan umurnya, apa yang sudah dia habiskan. Yang berikutnya, an ilmihi fima amila fih, mengenai ilmunya, apa yang sudah dia amalkan, ya, untuk menjalankan tugasnya sebagai, ya, sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Mengenai ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Yang ketiga dan keempat akan ditanya mengenai objek yang kita selama ini, ya, mabuk di dalamnya, mengenai harta. Allah akan bertanya, min aina tasabah, dari mana itu harta diambil, wa fima anfaqoh, dan kemana disampaikannya. Yang kelima, an jasadih, akan ditanya mengenai jasadnya. Ini badan gede, badan kuat, dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Maka saat itu mereka yang terlarut di dunia dengan menghabiskan umur dalam lahwun, dalam kesia-siaan, hanya mengejar syahwatnya saja, hanya mengejar hobinya saja, kesenangannya saja, dia akan menyesal. Mereka yang memiliki ilmu, tapi ilmu yang diutamakannya adalah ilmu dunia, nggak peduli sama sekali sama ilmu akhirat. Rukun wudhu saja nggak tahu. Sholat yang sah syaratnya apa nggak tahu. Ya, macam-macam akidah, tauhid aja tidak tahu. Maka saat itu dia akan menyesal dengan sebenar-benarnya penyesalan. Mereka yang tadi mengumpulkan harta, kata Nabi SAW, namun tidak digunakan di jalan Allah, humul asfaluna yaumal qiyamah. Pada saat itu mereka akan menjadi orang-orang terendah. Terendah, bukan rendah, terendah, asfal. Ya, asfala safilin, bagian yang paling rendah. Pada saat itu, na'udzubillah. Dan mereka yang mempergunakan tubuhnya bukan dalam ketaatan kepada Allah, mereka juga akan menyesal. Ya, karena pada saat itu, ya, tidak ada gunanya tubuh kita. Kita bisa berdusta, tubuh kau gunakan untuk apa? Untuk beribadah. Mulut bisa berdusta. Tapi Allah sebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kami jadikan tangan mereka berbicara. Dan juga kami akan jadikan kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Itulah yaumul hisab. Setelah itu apa? Setelah itu hisab ini adalah pemilahan antara amal baik dan amal buruk. Diaudit. Setelah itu akan diberi catatan amal. Setelah itu apa? Kita akan mengalami yang disebut al-mizan, timbangan amal. Timbangan amal akan Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa dia benar-benar ada. Dan dia memiliki fisik yang tentunya
Rupanya Allahu alam, Allah tidak jelaskan. Tapi dia benar-benar memiliki fisik, memiliki dua timbangan. Amal kebaikan dan keburukan. Ya. Dan timbangan ini begitu adil dan detil. Amal kebaikan itu selalu timbangannya dilipat gandakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka bagi dia pahala 10 kali lipatnya. Allah akan lipat gandakan semua kebaikan. Tapi keburukan Allah tidak akan lipat gandakan. Sesuai dengan dosanya saja. Kecuali apa? Dosa viral. Dosa yang menyebabkan orang lain ngikutin dia. Dia tampil di media sosial, dia perlihatkan keseksian tubuhnya, pakai pakaian terbaru, ya. Terus ada perempuan-perempuan lain lihat, wah bagus ya, keren, banyak like. Akhirnya ikut-ikutan pakai baju yang sama, yang seksi tadi. Ya. Mata laki-laki berzina karenanya. Maka dibagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Kalau ada 1.000 orang ngikutin, 1.000 dosa orang itu juga dilemparkan ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau dosa dia sendiri yang tidak diikuti, akan persis timbangannya. Kemudian ditimbanglah kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, timbangan itu begitu detil. Sampai-sampai andaikan, kata beliau, ada satu darroh, satu biji sawi. Darroh juga orang Arab maknai sebagai satu kepala semut merah. Lebih berat di timbangan kebaikan, maka itu sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Ya. Akan tapi sebaliknya, andaikan amal keburukannya ketika ditimbang lebih berat, satu zaroh saja, satu kepala semut merah, lebih berat di amal keburukan, maka itu sudah cukup memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah ditimbang, seseorang akan melewati sirat, ya, jembatan alamat di jahannam, kata Nabi SAW, yang dibentangkan di atas, ya, punggung jahannam. Yang Nabi SAW katakan dia lebih tipis dari rambut, namun lebih tajam dari pedang. Dan di sampingnya ada pengait-pengait besi yang akan menyambar mereka yang Allah kehendaki masuk dalam neraka, yang amalan keburukannya lebih berat. Maka ada orang yang akan melewatinya dengan sangat cepat seperti kilat, ada yang melewatinya seperti burung, ada yang melewatinya seperti orang berlari, ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada juga yang terpapah-papah, ada juga yang, ya, merangkak lalu ditarik oleh pengait besi dan masuk dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Itulah kehidupan masa depan kita yang harus kita tahu. Ya. Dan Allah telah sebutkan cuman ada 2 pilihan. Ketika kita begitu mabuk dengan dunia ini, tiba-tiba kita akan dihadapkan dengan 2 pilihan. Imma adzabun syadid, entah itu azab yang pedih, ataupun dia adalah ampunan dan ridho dari Allah. Ya. Maka Allah katakan, kalau kita tahu kenyataan kehidupan kita yang sebenarnya tadi, dan itu bukan dongeng yang tadi kami sebutkan, itu adalah perkataan shadiqul masduq. Itu perkataan Al-Quran, firman Allah, wa man asduqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya dibanding Allah. Itu adalah penjelasan dari as-shadiqul masduq, orang yang paling jujur dan terpercaya, Nabi kita Muhammad SAW. Ya? Itu masa depan yang kelak akan kita hadapi. Maka Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka di situ kita bisa memahami kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah berikan solusinya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Maka bila kalian mengetahui hakikat kehidupan, maka berlombalah, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, dan juga untuk meraih surganya yang seluas langit dan bumi.
Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang agung. Solusinya dari semua itu, maka kembalilah kepada Allah dengan beramal soleh, dengan mengikhlaskan niatnya, dengan beriman dengan iman yang benar. Bersegeralah untuk menuju amal itu. Ya. Maka inilah ayat-ayat yang harus kita renungkan sering-sering, terutama di hari-hari ini. Terutama kita dicoba ini dan itu. Kalau urusan dunia, sudah jangan terlalu dimasukin hati, cukup di tangan saja. Ya. Yang tadi kami sebutkan bukan berarti artinya ya sudah kita tinggalin dunia, kita ke gunung saja. Tidak. Tapi para ulama sebutkan agar kita bisa memandang dengan benar bagaimana proporsi dunia, mana proporsi akhirat. Ya, tempatkan dengan benar yang kita kejar, bahkan dalam urusan dunia kita bekerja, kita menghidupi keluarga kita, tetap niatkan untuk akhirat, karena itulah yang abadi. Karena itulah yang abadi. Ya. Allahu a'lam bishawab, karena waktu yang terbatas, tentunya hanya demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan nasihat bagi kami sendiri dan kita semua.